Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman komunitas Didik Balik, teman-teman Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu, teman-teman Dompet Du'afa dan teman-teman dari Hidayatus Sibyan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sore hari ini dalam rangka untuk pengajian dengan tema revolusi pasca Ramadan. Ngaji buka puasa itu agak susah saya. Kenapa? Karena suaranya Ustadz itu masih kalah merdu dengan suaranya muadzin maghrib. Jadi saya yakin semuanya sama. Yang paling ditunggu itu bukan suaranya Ustadz. Suaranya siapa? Muadzin maghrib. Dari wajahnya kelihatan. Pun, para jamaah yang saya hormati, kita akan membahas tentang masalah resolusi pasca Ramadan. Lanjut, Mas. Nah, sebelumnya saya ingin membuat satu filosofi. Ini sering saya sampaikan. Kita, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang kalau kita bicara persaingan, kita kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Dari sisi usia, kita itu kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Usia kita berapa rata-rata? 60, 70. Di hadis sahih dikatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Jenengan bisa cek di komplek jenengan yang umurnya 70 tahun, bisa dihitung enggak? Bisa dihitung, apalagi zaman sekarang penyakit macamnya akeh. Banyak yang 40, 50 wis legrek kabeh. Apalagi sekarang penyakit banyak macamnya. Dulu orang gagal ginjal itu nunggu tua. Beberapa bulan yang lalu gagal ginjal itu malah balita. Kita umat Nabi Muhammad SAW itu sangat kalah jauh dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Bahkan ada satu nabi itu pernah ketemu perempuan yang nangis di atas kuburan. Ditanya, kenapa kamu nangis? Karena saya menangisi anak saya yang mati muda. Ditanya, berapa umurnya? Baru 300 tahun. Itu mati muda. Ada satu nabi itu, yang satu riwayat, ada satu nabi itu ada umatnya, itu yang dianggap balik, itu kalau umurnya 60 tahun. Kita 60 tahun wis legrek. Ini umat sebelum Nabi Muhammad, umurnya panjang-panjang. Fisik, umat Nabi Muhammad fisiknya paling lemah. Kita itu rata-rata tingginya berapa? 180 cm. Manusia tertinggi di dunia yang pernah tercatat rekor dunia 2,7. Bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam hadis riwayat Bukhari, khalaqallahu Adam wa tulu situ nadhiro'ah. Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 dhiro'. 1 dhiro' itu setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Ini Babar Cafe sampai ke atas berapa meter? Ada 20? 15 ya, berarti tingginya Nabi Adam 2 kali lipatnya Babar Cafe ini. Makanya umat dulu itu kuat-kuat. Nabi Musa itu ibadah wajibnya saja sholat 50 kali sehari semalam. Kita berapa kali? 5 kali itu masih banyak yang nawar. 5 kali itu pun kalau sholat masih banyak yang nunggu injury time. Zuhur jam 3, asar setengah 6, isya gabung ambek subuh. Iya apa enggak? Yang tertawa pengalaman pribadi berarti. Loh itu kita. Umat Nabi Muhammad itu Masya Allah secara fisik enggak begitu kuat. Lingkungan
Lingkungan kita itu termasuk lingkungan yang paling nggak mendukung. Sebelum Nabi Muhammad, umatnya tidak ada yang kenal dengan gadget, tidak ada kenal dengan WA, Facebook, apalagi TikTok. Anaknya tidak kenal lato-lato. Lo kita itu Masya Allah. Saya tanya ke jenengan, jangan bangun tidur, yang pertama kali dicari apa? HP atau tasbih? Baca Quran dengan baca WA lebih banyak mana? Masya Allah, jujur. Kita itu kadang-kadang baca WA grup itu mulai atas sampai bawah itu sempet kober. Mau Quran sak dino, ndak perlu kober. Itu kita, Masya Allah. Jangan saya tanya, kira-kira nonton YouTube dengan pengajian kuatan mana? Masya Allah, kuatan pengajian ini. Ini jujur atau enggak ini? Nggak jujur. Rata-rata kita itu kalau pengajian, ndak usah lama-lama, setengah jam, bokok panas kabeh. Pengajian coba, singkate geser kanan, singkate geser kiri, singkate senden. Coba kalau nonton YouTube. Apalagi ibu-ibu kalau nonton drakor, Masya Allah, siap sak tisu nih. Itu kita umat Nabi Muhammad, lingkungannya paling tidak mendukung. Paham ya? Makanya ini yang pernah disusahkan oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Rasulullah itu pernah susah. Kenapa kok beliau susah? Yang beliau susahkan adalah umatnya umurnya pendek, fisiknya lemah, lingkungannya tidak mendukung. Kata Rasulullah, bagaimana umatku yang seperti ini bisa mengalahkan umat sebelumku yang umurnya panjang, fisiknya kalau ibadah kuat, lingkungannya mendukung. Bahkan Rasulullah SAW pernah bercerita ada 4 nabi yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Siapa itu? Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun. Pantas umurnya panjang, fisiknya kuat. Dia pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Kita yang non-stop apanya? Nontonnya. Kadang-kadang 3 judul film itu gak kerosok. Masya Allah maksiatnya. Pemanasan rasan, sak komplek isontek. Masya Allah. Sing pojok kurangi kini, sing ngarep kurangi kini. Itu kita Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah susah. Karena Rasulullah SAW susah, Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, umatku engkau kasih anugerah supaya umurnya pendek, fisiknya lemah, lingkungannya enggak mendukung, bisa ngalahkan umat sebelumku yang umurnya panjang, fisiknya kuat, lingkungannya mendukung. Maka Allah mengabulkan permintaan Rasulullah. Oleh Allah khusus umat Nabi Muhammad dikasih bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang oleh Allah diberikan kepada kita karena kita fisik lemah, umur pendek, lingkungan tidak mendukung supaya bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya Ramadan itu jangan disia-siakan. Paham nggih? Pun saya kasih gambaran. Kata Imam An-Nakhai, orang yang ibadah di bulan Ramadan itu setara 1000. Kalau kita seumur hidup, ini saya sering ngomong ke jamaah, kita seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, itu sudah setara ibadah 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun, setara 80 tahun. Artinya umat Nabi Muhammad tidak butuh ibadah 80 tahun, cukup dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup. Sudah ngalahkan Nabi Ayub, ngalahkan Nabi Zakaria, ngalahkan Hizkil, ngalahkan Yusha bin Nun yang ibadahnya 80 tahun nonstop. Kita cukup dapat Lailatul Qadar sekali seumur hidup. Cuma golek Lailatul Qadar itu gak repot, gampangan golek THR. Golek Lailatul Qadar itu gak repot. Tapi saya punya riwayat ya, ini jenengan kalau bisa, makanya ibadah harus cerdas. Banyak saya melihat orang semangat taraweh tapi tidak mengerjakan ba'diyah isya, itu keliru. Saya tanya, ba'diyah isya dengan taraweh pahalanya lebih besar mana? Ba'diyah isya. Bukan taraweh, lebih besar ba'diyah isya. Tingkatan sholat sunnah itu kata ulama adalah witir, sholat rawatib, baru taraweh. Jadi sholat ba'diyah isya dengan sholat taraweh lebih besar mana pahalanya? Ba'diyah isya. Saya banyak melihat di masjid itu, karena ngejar taraweh, ba'diyah isyanya gak dilakukan. Itu sama dengan buang tumpeng cari butir. Paham ya? Sholat jamaah isya dengan sholat taraweh lebih tinggi mana?
Jamaah Isya. Sering saya melihat orang ketinggalan jamaah Isya, saking pingin ngejarnya taraweh, buru-buru kemudian sholat Isya sendiri, nanti jamaah taraweh. Seharusnya kalau dia datang ke masjid, tidak nututi jamaah Isya sudah taraweh, dia sholat Isyanya jamaah kepada taraweh. Nanti tarawehnya kalau nggak nutut, sholat sendiri. Karena jamaah Isya itu lebih tinggi dibandingkan sholat taraweh. Makanya bukan hanya kerja yang keras, tapi juga cerdas. Tapi ibadah, tidak cukup keras, ibadah juga buku cerdas. Paham ya? Makanya kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, kata satu riwayat, orang yang sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Maka usahakan Ramadan ini jamaah sholat yang jangan ditinggalkan dua, Isya, subuh. Makanya mari sahur, ojo ngorok. Biasanya mari sahur itu kan gawanane ngantuk, eman-eman. Jadi jamaah yang jangan ditinggalkan itu Isya jamaah sama subuh. Pun. Makanya para jamaah yang saya hormati, kata Imam An-Nakhai, orang ibadah bulan Ramadan itu setara 1000. Saya kasih gambaran. Umpama di sini mall yang paling dekat mana? Royal. Royal ngasih pengumuman umpama nih. Royal ngasih pengumuman. Umpama ada big sale. Harga HP yang asalnya 10 juta diobral 10.000. Pertanyaan saya, kira-kira sampean beli satu atau diborong? Pasti diborong. Wong 10 juta jadi 10.000. Loh, masalahnya ganjaran itu kudak ketok moto. Kan ibarat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu kalau saya ibaratkan seperti pasar murah. Yang asalnya 1 dilipat gandakan 1000. Itu kan sama dengan harga 10 juta jadi 10.000. Loh, kok kita enggak mau beli? Paham ya? Ibarat ada mall ngasih diskon 10 juta jadi 10.000. Kok kita enggak mau beli? Itu orang yang paling bodoh. Orang yang paling goblok. Makanya saya sering ngomong, orang kalau oleh Allah dikasih umur panjang, bisa nikmati Ramadan, kok enggak optimal ibadahnya? Itu seperti tikus mati kelaparan di lumbung padi. Sudah diobral, kok masih tidak dibeli? Paham ya? Bon, saya kasih gambaran lagi. Andaikan Royal ngasih diskon 10 juta jadi 10.000, berakhir besok hari Sabtu jam 5 sore. Pertanyaan saya, kira-kira mallnya rame atau sepi? Rame. Kalau bisa jam 5 pagi sudah antri. Maka seharusnya Ramadan itu semakin akhir, masjid semakin rame, bukan semakin sepi. Cuma masalahnya biasanya masjid mushola itu yang rame malam 1 atau malam 29? Malam 1. Semakin hari masjid itu semakin mengalami kemajuan. Softnya semakin maju. Loh iya. Wong kita itu kalau sudah tanggal 20 ibadahnya tawaf. Tawaf di mall. Ibadahnya lempar jumroh. Yang dilempar bukan kerikil tapi rupiah ke kasir. Makanya saya pribadi ya, itu lebih setuju urusan pakaian hari raya itu usahakan selesai sebelum tanggal 10 Ramadan. Urusan kue hari raya itu selesai sebelum tanggal 10 Ramadan. Usahakan tanggal 20 itu sudah fokus ibadah. Ibarat promonya semakin akhir semakin tinggi, semakin mau habis. Cuma kemarin saya pengajian seperti ini diprotes. Ustadz, masalahnya cuma satu. Apa? THR biasanya di akhir, Ustadz. Coba THR maju kan enak. Bon, ini yang perlu kita pahami bersama. Bon, lanjut. Maka para jamaah yang saya muliakan, Ramadan ini adalah waktu optimalisasi ibadah. Karena dengan Ramadan ini satu-satunya cara kita bisa mengalahkan umat sebelum Nabi Muhammad. Bon, lanjut. Ini tadi saya sampaikan. Lanjut. Nah, apa saja yang perlu kita optimalkan? Lanjut. Yang pertama adalah ibadah wajib. Ini penting. Ramadan jangan fokus ke yang sunnah. Tapi yang perlu kita fokuskan, yang wajib dulu optimal, baru yang sunnah. Saya kasih contoh. Kita yang pernah ninggalkan sholat di masa-masa jahiliyah. Jenengan dulu yang masa jahiliyah, masa-masa puber,
yang pernah meninggalkan sholat itu dianggap masih punya hutang. Mek sik duwe utang, ojo sodako isi utangi bayaran. Karena bayar hutang itu wajib, sodako itu sunnah. Maka di bulan Ramadan ini, kalau bisa jangan fokus ke qiyamul lail. Kalau kita punya hutang sholat, hutang-hutang ibadah-ibadah dulu di zaman jahiliyah, kalau bisa dikodoknya di bulan Ramadan. Makanya jangan hitung, Ustadz saya dulu masa-masa jahiliyah itu kayaknya 2 tahun 3 tahun, ya sudah, itu jangan cicil. Jadi bukan hanya mobil saja yang bisa kredit, ngodok sholat juga perlu di kredit. Paham gak? Loh iya, harus kredit. Makanya kata Rasulullah SAW, besok di hari kiamat yang pertama kali diaudit itu adalah sholat wajib kita. Kalau sholat wajib kita beres, yang lain beres. Loh kalau sholat wajib kita bolong, yang lain tidak begitu dilihat. Makanya usahakan Ramadan ini jenengan lihat berapa banyak sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan. Saya tanya ke jenengan, jenengan dulu masa puber senengan malam Jumatan atau malam Mingguan? Malam Mingguan. Senengan nongkrong di kafe atau itikaf di masjid? Masya Allah, banter itikaf nang masjid, jujur apa enggak? Lah, dulu masa-masa kita balik, masa-masa di jahiliyah, kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib itu dihitung. Jangan sampai kita fokus ke yang sunnah, tapi yang wajib kita tinggalkan. Makanya kalau bisa punya waktu khusus untuk kodok, paham ya? Jangan fokus terawihnya getol, kodoknya enggak. Itu sama dengan orang rajin sedekah, tapi hutangnya tidak dibayar. Duh Ustadz, kalau saya meninggalkan sholat apa cukup baca istighfar? Kalau saya tanya begini, saya punya hutang ke Mas Giri 100 juta, cukup enggak saya minta maaf? Enggak cukup, bayaran isi baru jaluk sepuro. Kita pernah meninggalkan sholat, enggak cukup istighfar, bayaran isi sholat. Paham ya? Jadi kita masa-masa jahiliyah, ayo Ramadan ini kita optimalkan, jangan yang tarawih saja. Yang paling penting adalah bagaimana optimalisasi yang wajib yang pernah kita tinggalkan. Makanya ayo di bulan Ramadan ini yang punya hutang-hutang sholat kita mulai kodok sedikit-sedikit. Makanya di Yaman itu ada satu pesantrennya Habib Abu Bakar bin Salim itu kalau Ramadan itu santri-santrinya suruh mengkodok sholat-sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Di Ramadan. Lanjut. Nah caranya bagaimana? Ada 2. 1, setiap sholat nambah. Contoh, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh kita cicil. Kalau jangan tidak kuat, setelah sholat subuh saya nyicil nambah 2 rakaat. Nanti sholat duhur, tidak usah sholat ba'diyah dulu, nggak apa-apa. Karena bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang punya hutang sholat wajib tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat wajib lebih penting didahulukan. Caranya bagaimana Ustadz? Bisa 2. 1, setiap kita sholat subuh kita nambah 2 rakaat untuk kodok. Nanti duhur juga sama, kita nambah 4 rakaat kodok. Asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Atau kalau kita punya waktu kosong, kita punya waktu kosong, Ustadz saya waktu kosong itu biasanya setelah isya. Ya sudah, jenengan sholat isya langsung sholat subuh sampai isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Abot ya? Ya abot. Kalau niatnya sama dengan sholat biasa, cuma bedanya ada kodoan. Kalau pakai bahasa Arab kan begini ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, kan ada adaan. Adaannya diganti kodoan. Adaan itu artinya melaksanakan sholat tepat waktu, kodoan itu artinya melaksanakan sholat tidak tepat waktu. Jadi caranya niatnya sama. Saya niat sholat duhur kodok, kita aja cukup. Saya niat sholat subuh kodok, sudah cukup. Saya niat sholat maghrib kodok, sudah cukup. Nah ini kalau bisa dicicil. Paham ya? Karena begini di hadis itu, kalau sholat fardunya itu kosong, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari sholat sunnahnya. Cuma masalahnya sholat sunnah itu 70 sholat sunnah mengganti 1 sholat fardu. Maka dibandingkan sampean memperbanyak sunnah, kan atuan ganti sing fardu. Karena sholat sunnah 70 mengganti 1. Paham ya? Jenengan sholat tarawih 20, berarti butuh waktu 3 hari hanya untuk ganti sholat 1 fardu. Kan atuan ngodoi sing fardu.
Paham ya? Makanya ayo kita evaluasi itu, kita optimalkan. Pun lanjut. Nah, optimalisasi sedekah sebelumnya. Nah, sedekah. Ramadan itu sedekah itu dilipat gandakan 1000. Jadi kalau kita sedekah 1000 setara 1 juta. Sedekah 1 juta setara 1 miliar. Sampai pernah sedekah 1 miliar? Belum. Ya Ramadan ini 1 juta sudah setara 1 miliar. Paham nggih? Cuma nanti jangan sampai seperti orang yang habis umroh. Ustadz, kenapa enggak sholat? Sik susuk sholatku. Lo kok bisa? Katanya sholat di Masjidil Haram setara 1000, berarti mulai sih. Saya ucapkan begitu. Nanti setelah Ramadan enggak usah sholat Ustadz. Kenapa? Katanya Ustadz kemarin sekali ibadah setara 1000, berarti kalau setelah Ramadan sih bukan begitu. Artinya tetap wajib sholat fardu tapi dilipat gandakan 1000. Yang paling penting ini, kalau kita puasa kita kan maksimal 30 hari, berarti setelah Ramadan kita minimal kan dapat pahala 30 puasa. Orang yang cerdas itu kan pingin kalau dia puasa bukan dapat 30 tapi dapat pahala 300. Bagaimana caranya? Ini manfaat poroso iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu minhu syai'ah. Orang yang ngasih buka, orang yang puasa, dia dapat pahala utuh dari orang yang puasa tanpa ngurangi pahala orang yang puasa. Makanya cocok ini ada warung gratis minimal 100 ya. Berarti tiap hari komunitas titik balik ini dapat pahala 100 orang puasa. Amin, amin. Cuma masalahnya 100 dikeroyok. Tapi tidak apa-apa, kan tetap 100. Paham nggih? Pun, Ustadz, apakah harus nasi kotak? Saya bilang ke jamaah, bagi orang yang punya uang mungkin bisa, uang 20.000 nasi kotak itu mungkin dia mampu. Bagaimana dengan orang yang tidak kuat Ustadz? Kalau saya itu memang ibadah itu harus cerdas. Kalau saya pribadi itu kadang-kadang kalau tidak nasi kotak, saya beli kurma. Kurma 1 kotak itu 10 kilo. Itu saya kemarin ke Ampel harganya sekitar 250, 230, 250. Bondo 250, kurmanya diwadahi untuk takjil. 1 orang takjil kan biasanya 3 kurma. 1 kotak itu bisa sampai 200, 300. Berarti dengan bondo 1 kotak kurma kita bisa dapat pahala 300 orang yang puasa. Makanya ibadah itu harus cerdas. Tidak cukup keras, harus cerdas. Jenengan yang nggak punya uang cukup untuk beli nasi kotak, beli kurma. Diwadahi 3-3, kasihkan takjil. Karena di hadis ini kata Rasulullah, bukan orang yang ngasih makan kotak, orang yang ngasih buka. Kira-kira dengan makan kurma bisa buka enggak? Dengan air minum gelas bisa buka enggak? Bisa. Maka orang yang ngasih kurma 3, ngasih air gelas, itu dapat pahala utuh dari orang yang puasa. Makanya saya sering ngomong, kalau sampai enggak bisa beli nasi kotak, beli kurma. Kalau enggak bisa beli kurma, beli air kardus yang kemudian gelasan itu 1 kardus itu cuma 30.000, isi 40. Berarti kalau kita pingin 200 kan butuh uang berapa? 150. Bondo 150 dengan beli bukan nasi kotak, kardusan itu yang kemudian isinya air minum gelasan, itu kita sehari bisa dapat pahala orang puasa 200. Eman-eman, paham ya? Jangan Masya Allah itu jangan lihat masjid-masjid, Pak sini air minumnya nggak ada. Oh kalau nggak ada saya yang mensuplai. Pak di sini belum ada kurma, saya mensuplai. Tolong nanti Pak dibagi 3-3. Itu Masya Allah. Berarti tiap hari kita bisa dapat pahala berapa ratus orang itu. Paham ya? Bon, lanjut. Nah, optimalisasi baca Al-Quran. Para jamaah yang saya hormati, Ramadan itu kata ulama adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Al-Quran. Maka kata ulama, ibadah yang paling utama di bulan Ramadan selain sedekah dan qiyamul lail adalah hataman Al-Quran. Maka usahakan di bulan Ramadan ini komunitas titik balik punya program masing-masing anggota hatam Al-Quran. Bisa? Mudah kok. 1 Al-Quran itu 1 juz, itu berapa halaman? 22. 22. Kita bagi 5. Jadi berapa? 4. Anggaplah 4 halaman.
kita bagi dua lagi, berarti dua. Maka setiap kita sholat, sebelum sholat baca satu lembar. Satu lembar kan berarti 2 halaman. Sebelum sholat baca satu lembar, setelah sholat baca satu lembar. 1 hari sudah 1 juz. Paham ya? Pertanyaan saya, Ustadz, mudah atau sulit? Saya kira mudah. Saya tanya sampean baca WA kuat berapa menit? Baca status Facebook kuat berapa jam? Ayo. Masa cuma baca satu lembar setiap sholat? Setiap sholat sebelum baca satu lembar, wis anggap gentine WA lah. Sebelum sholat biasanya buka WA diganti. Sebelum sholat baca satu lembar. Setelah sholat biasanya mau WA, wis jatahe 2 menit atau 4 menit, 5 menit diganti. Baca satu lembar, berarti 1 kali sholat sudah 2 lembar atau 4 halaman. Insya Allah 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz, 1 bulan sudah hatam. Cuma masalahnya biasanya penyakitnya satu, penyakit M. Penyakit apa? Mantap ya, penyakit mantap. Lah itu yang masalah biasanya. Makanya kalau untuk urusan pekerjaan, untuk urusan bisnis kita bisa buat planning, bisa buat pencapaian. Kenapa untuk Allah yang ngasih kita rizki, ngasih kita nyawa, tidak bisa memplanning hatam sekali Al-Quran dalam 1 bulan. Masya Allah, ini harus kita hatamkan. Rasulullah itu kalau sudah Ramadan hataman Al-Quran. Pun, saya kasih contoh, lanjut. Nah, ini contoh ulama dulu kalau sudah Ramadan lomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Yang pertama sahabat Qatadah. Qatadah ini sebelum Ramadan hatamannya bukan one day one juz, tapi 1 minggu hatam sekali. Itu Qatadah. Jadi Qatadah itu setiap Kamis hatam Quran. Kalau sudah masuk Ramadan ditambah targetnya, bukan 1 minggu sekali, ditambah targetnya 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kalau sudah masuk tanggal 20, Qatadah itu bisa menghatamkan sekali dalam 1 hari. Itu Qatadah. Ada lagi ulama namanya Al-Aswad. Al-Aswad ini dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kalau sudah masuk Ramadan beliau mampu menghatamkan 2 hari sekali hatam Al-Quran. 2 hari sekali hatam Al-Quran. Kalau kita sehari sekali hatam WA. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kata Imam Adz-Dzahabi, mampu menghatamkan 2 kali dalam 1 hari. Jadi Imam Syafi'i itu kalau sudah masuk Ramadan, di luar sholat hatam Quran, di dalam sholat hatam Quran. 1 bulan 30 hari, beliau mampu menghatamkan 60 kali hataman dalam 1 bulan. Masya Allah ya. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita yang menginjak 70 juz 30 tidak hafal-hafal. Wong si hafal kul-kulai trikul. Itu surat yang semuanya hafal, trikul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu pasti hafal semuanya. Bon. Ini Imam Syafi'i, Masya Allah. Tapi kalau saya lihat ini semuanya wajah-wajahnya ini minimal 3 juz ini. Oh ini Masya Allah ini. Juz jambu, juz sirsa, juz apel. Makanya para jamaah kita itu harus malu sama Allah. Kalau kita bulan Ramadan, jumlah juz buah yang kita konsumsi ketika buka lebih banyak dibandingkan juz Al-Quran yang kita baca. Ayo ya, meskipun tidak seperti Imam Syafi'i, minimal 1 kali saja hatam di bulan Ramadan. Itu Masya Allah, harus kita planning. Bon, lanjut. Nah, menjaga lisan ini penting. Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zur wal amal bihi wal jahla falaisa lillah hajah ayyada ta'amah. Orang yang puasa hanya kemudian menahan lapar dan minum, dia tidak menahan lesannya, tidak menahan anggota tubuhnya untuk berkata kotor, berperilaku kotor, maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh laparnya, tidak butuh dahaganya. Artinya orang yang puasa tapi kemudian kata-katanya masih kotor, perilakunya masih kotor, puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Bahkan kata Rasulullah SAW, rubba shaim hadzuhu min siyami al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga, karena dia meskipun puasa lesannya masih tajam kepada orang, perilakunya masih menyakitkan
hati orang. Makanya puasa itu kata Rasulullah junnah. Puasa itu tameng. Orang yang puasanya benar maka puasanya menjadi tameng untuk tidak berkata kotor. Orang yang puasanya benar maka puasanya akan menjadi tameng untuk tidak berperilaku kotor. Paham ya? Ini yang harus kita biasakan. Kalau sekarang itu bukan mulut. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang bukan, jempolmu harimaumu. Sekarang jempol itu lebih tajam dibandingkan mulut. Makanya hati-hati. Termasuk dosa jariyah itu sekarang lewat ini. Paham ya? Jenengan nyebarkan berita jelek, berita hoax, berita fitnah. Jenengan kemudian mati, beritanya sudah kadung viral. Setiap hari dapat kiriman dosa dari berita yang jenengan sebar. Maka hati-hati dengan jempol kita. Paham ya? Pun, lanjut. Para jamaah yang saya hormati, ini fenomena di mana-mana. Fenomena di mana-mana itu seperti ini. Kalau Ramadan masjid rame, coba pasca Ramadan sepi. Ramadan Al-Quran dibaca, setelah Ramadan Al-Quran ditaruh di atas lemari. Ramadan qiyamul lail sergep, setelah Ramadan jangankan qiyamul lail, subuh jam 7. Ini fenomena. Padahal ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Hambanya Ramadan itu adalah kate solat ngenteni Ramadan, kate solat bengi ngenteni Ramadan, Al-Quran dicekel ngenteni Ramadan. Itu namanya hambanya Ramadan, bukan hambanya Allah. Maka orang yang menjadi hambanya Allah, Ramadan itu hanya training, setelahnya harus lebih bagus. Orang yang menjadi hambanya Allah, ibadah ke Allah itu tidak menunggu Ramadan, tapi setelah Ramadan harus dilanjutkan. Lanjut. Nah ini fenomena, wis dak di mana-mana. Di mana-mana itu Ramadan itu masya Allah, masjid tuh sing jeneng Al-Quran itu masya Allah. Setelah Ramadan HP ini cekel maneng. Sebelum Ramadan itu masya Allah, Ramadan itu pengajian isuk sore bengi ono. Mali Ramadan buyar kabeh. Ini yang keliru. Karena apa? Karena Ramadan itu sebenarnya adalah training supaya kita terbiasa. Berarti kalau kita Ramadan oleh Allah di training, setelah Ramadan kok bubar, setelah ke Ramadan semua yang dilakukan modar, berarti training kita termasuk gagal. Paham ya? Bon, lanjut. Para jamaah yang saya hormati, makanya kata ulama, ciri-ciri ibadah Ramadan itu diterima kata ulama adalah dilihat setelah Ramadan. Jadi begini kata ulama itu, cara kita lihat, Ustadz, saya Ramadan ini benar atau enggak, diterima atau enggak? Kata ulama dicek sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita biasa ndak sholat, setelah Ramadan ditraining oleh Allah, kok setelah Ramadan rajin sholat, berarti Ramadan kita sudah diterima oleh Allah. Kalau sebelum Ramadan kita kemudian ke Bromo kuat, tapi ke masjid ndak kuat, angkat barber 50 kilo kuat, angkat sajadah nang masjid ndak kuat sebelum Ramadan. Setelah Ramadan kita seneng jamaah, berarti Ramadan kita sukses. Berarti kalau jenengan pingin lihat ya, Ustadz, komunitas titik balik ini program Ramadannya sukses atau enggak? Gampang, lihat pasca Ramadan, sebelum Ramadan dengan pasca Ramadan. Kalau anggota sebelum Ramadan itu kualitas ibadahnya 1, setelah Ramadan kemudian meningkat menjadi 2, berarti program Ramadannya sukses. Kalau sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran, Ramadan sudah baca Quran, setelah Ramadan dilanjutkan baca Qurannya, berarti program Ramadannya sukses. Paham ya? Bon, lanjut. Nah, apa saja indikator suksesnya pasca Ramadan? Ada 3. 1, hubungan vertikal dengan Allah. Nomor 2 adalah hubungan horizontal dengan sama manusia. Dan nomor 3 adalah Al-Quran. Makanya saya usul nanti program pasca Ramadan harus ada program yang berkaitan dengan ini. Pengajian-pengajian setelah Ramadan harus ada program yang berkaitan dengan 3 aspek ini. Karena ini yang menjadi tolak ukur Ramadan kita sukses. Bon, lanjut. Nah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu yang paling perlu kita evaluasi adalah sholat kita. Maka coba nanti jenengan cek setelah Ramadan,
kualitas sholat saya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan itu lebih tinggi mana? Kalau setelah Ramadan lebih tinggi kualitas sholatnya, berarti Ramadannya sukses. Paham ya? Lanjut. Nah, makanya para jamaah yang saya hormati, saya sering ngomong begini, ini yang perlu kita lihat. Banyak orang itu Masya Allah ya, kadang-kadang ke Bromo, jam 2 malam itu kuat. Bahkan sampai yang namanya jaket itu hampir 3. Hanya pingin apa? Lihat matahari terbit. Padahal tiap hari matahari terbit di depan rumahnya. Cek adoe nang Bromo. Loh iya kan? Cek adoe nang Bromo. Tapi orang yang seperti ini belum tentu. Kadang-kadang ke Bromo kuat, nang masjid kena banyu wudhu kutuen. Iya apa enggak? Loh iya. Banyak orang yang Masya Allah kadang-kadang tempat wisata, ayo kita camping, ratusan kilo kuat. Masjid 100 meter, enggak cuma tutup. Makanya orang kuat itu termasuk orang yang kuat ke masjid. Ada orang yang kemudian angkat barbel 25 kilo kuat, belum tentu angkat sajadah ke masjid kuat. Paham ya? Makanya ayo program Ramadan, program ini perbaiki kualitas sholat kita. Makanya kalau saya usul, setelah Ramadan kita harus punya program yang namanya pengajian yang terstruktur, terkurikulum terkait ibadah. Karena itu yang paling penting. Bagaimana bersuci kita, sudah benar atau enggak? Bagaimana wudhu kita, sudah benar atau enggak? Bagaimana sholat kita setelah Ramadan, benar atau enggak? Ini yang harus kita ilmui. Maka setelah Ramadan tidak usah muluk-muluk bicara macam-macam. Yang wajib sholat 5 waktu benar atau enggak? Wudhunya yang wajib benar atau enggak? Bersucinya benar atau enggak? Ini yang harus dijadikan program resolusi pasca Ramadan. Peningkatkan kualitas sholat, peningkatan kualitas ibadah dengan cara memperbaiki kualitasnya. Nah ini kalau bisa dijadikan program. Program bagaimana cara wudhu benar, cara sholat benar, cara ibadah yang benar. Paham ya? Pon, lanjut. Nah hubungan baik dengan sama manusia, ini juga penting. Para jamaah yang saya hormati, mohon maaf ya. Penyakitnya orang soleh itu satu. Penyakitnya orang ahli ibadah itu satu. Gampang bangga dengan diri sendiri, gampang ngeremehkan orang lain. Coba kalau gak percaya, jenengan istiqomah sholat jamaah ke masjid 1 bulan saja, kemudian jenengan mau ke masjid, kelihat ada orang nongkrong di kafe, hati sampean ngomong apa? Urip sepisan nongkrong ndak koyo aku jamaah, bener atau enggak? Itu penyakitnya orang rajin ibadah. Jadi orang rajin ibadah, setan itu pinter. Masya Allah, setan itu pintar. Setan itu kalau ada orang ibadah, tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dilarang, karena terlalu vulgar. Oleh setan kalau ada orang rajin ibadah, biarkan dia ibadah, nanti ibadahnya saya rusak. Dengan cara apa? Penyakitnya dimunculkan apa? 1, dia merasa bangga dengan ibadahnya. Nomor 2, dengan kebanggaannya dia pada ibadahnya, dia gampang nyalahkan, dia gampang merendahkan orang yang tidak setingkat dia. Contoh kedua, jenengan istiqomah tahajud, wis ojo suwe-suwe, sak minggu. Coba cek hati sampean, ngomong apa? Pasti ngomongin ini, koyo-koyo sak komunitas titik balik, sing paling soleh ku yo aku. Iya apa enggak? Oh itu penyakitnya orang ahli ibadah, makanya hati-hati. Bener. Lo bener. Loh, Ustadz, apakah istiqomah enggak? Baik, baik, cuma harus dihindari. Ini hati-hati. Penyakit ini lembut, paham ya? Masya Allah. Ya, saya pernah ditanya, ada jamaah saya ditanya begini, Ustadz, saya punya orang tua Ustadz, tidak pernah jamaah Ustadz, saya marah-marahi Ustadz. Bagaimana Ustadz? Saya bilang, yang salah bukan orang tuanya tapi sampean. Lu kok bisa Ustadz? Saya tanya, jamaah sunnah atau wajib? Jamaah sunnah atau wajib? Kita sholat tidak jamaah sah atau enggak? Sah. Pertanyaan saya, orang tuanya sholat di rumah, tidak jamaah, dosa atau enggak? Dosa atau enggak? Anak bentak orang tua gara-gara masalah jamaah, dosa atau enggak? Paham ya? Loh ini hati-hati. Kadang-kadang orang yang soleh itu seperti itu, terlalu pede solehnya, kemudian meremehkan orang lain itu penyakit. Makanya ayo ini yang kemudian kita evaluasi, kualitas sholat kita, hubungan dengan sama manusia. Makanya Rasulullah SAW itu mendefinisikan muslim dan mukmin bukan orang yang hanya sholatnya banyak. Tapi definisi muslim kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Muslim itu berasal dari kata salam.
Salam itu satu kata dengan selamat. Artinya orang muslim kata Rasulullah SAW adalah orang yang orang-orang di sekitarnya merasa selamat dari lesannya, merasa selamat dari tangannya, merasa selamat dari perilakunya. Al-mu'min kata Rasulullah, mukmin iman itu satu kata dengan aman. Iman itu satu kata dengan aman. Karena kata Rasulullah, orang yang imannya sempurna adalah orang yang orang-orang di sekelilingnya merasa aman dari lidahnya, merasa aman dari tangannya, merasa aman dari perilaku buruknya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, Rasulullah mengatakan, ya Ka'bah, ma atyabaka wa atyabari Ka'bah. Alangkah harumnya kamu, alangkah agungnya kamu. Tapi kata Rasulullah, hurmatul mu'min a'dhamu minka. Kemuliaan orang mukmin itu jauh lebih tinggi dibandingkan kemuliaan Ka'bah. Makanya kata ulama, nyakiti hati sesama mukmin itu dosanya lebih tinggi dibandingkan merobohkan Ka'bah. Hati-hati. Kadang-kadang kita tuh dianggap remeh. Nyakiti orang itu kadang-kadang dianggap remeh, padahal itu dosa besar. Karena Rasul mengatakan kemuliaan orang mukmin itu jauh lebih tinggi dibandingkan kemuliaan Ka'bah. Jenengan ngebom masjid, itu viral atau enggak? Viral. Apa malah ngebom Ka'bah? Sakdunya virale. Loh itu kata Rasulullah, lebih mulia orang mukmin dibandingkan Ka'bah. Makanya kata Habib Umar, nyakiti hati sesama mukmin itu dosanya lebih tinggi dibandingkan ngerobohkan Ka'bah. Karena kemuliaan orang mukmin jauh lebih tinggi dibandingkan kemuliaan Ka'bah. Paham ya? Makanya saya bukan orang yang anti umroh. Bagus umroh, tapi ada yang lebih bagus dibandingkan itu. Kadang-kadang Masya Allah orang itu bisa umroh 1 minggu sekali, 1 bulan sekali bisa umroh, tapi tetangganya tidak pernah dipedulikan. Ngomong nang tonggo sak karepan, namung nang konco sak karepan. Hati-hati, kemuliaan orang mukmin jauh lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Paham nggih? Pun lanjut. Nah, ini para jamaah yang saya sendiri kadang-kadang takut ya. Makanya kenapa kok saya itu kalau ada apa-apa itu lebih banyak diam. Karena saya merasa ibadah saya itu seberapa sih. Saya nggak pingin nanti kalau saya di akhirat saya jadi orang yang bangkrut. Apa orang bangkrut itu kata Rasulullah SAW? Ibarat orang dagang, sak modali entek, bahkan punya hutang. Itu kata Rasulullah SAW dengan orang yang ketika menghadap Allah di hari kiamat, sholate jangkep plus sunnah, posoi jangkep plus sunnah, zakate jangkep plus sedekah. Tapi dia senang menghujat orang, senang menyakiti orang, senang perilakunya menyakiti orang. Maka kata Rasulullah SAW, orang disakiti oleh Allah, Allah Maha Adil, bisa menuntut dia. Maka orang yang seperti ini nanti pahala puasanya diberikan kepada orang yang tersakiti. Pahala sholatnya diberikan kepada orang yang dulu pernah dicaci. Pahala sodakonya diberikan kepada orang yang dulu pernah difitnah, pernah dihujat. Sampai kata Rasulullah, pahalanya habis, kok masih banyak yang menghujat. Paham ya? Pahalanya habis kok masih banyak yang menghujat. Maka yang terjadi, dosanya orang yang dihujat diberikan kepada orang yang menghujat. Maka dia asalnya masuk surga karena puasanya jangkep, sholatnya jangkep, sodakoi jangkep, malah dapat kiriman dosa sehingga dilemparkan neraka. Makanya saya itu Masya Allah kalau kemudian, makanya ibu-ibu ya, biasanya kita itu kalau ngobrol pasti ngerasani. Kalau tidak percaya jenengan, ibu-ibu kalau tanya, ya apa kabar Yusri? Pertanyaan pertama aman. Pertanyaan kedua biasanya sudah mulai menjurus. Api wingi kawit ketemu tek bobor kafe. Nah, mulai iki. Pertanyaan kedua sudah mulai. Koyo klambine anyar. Nah, sing mulai ngene iki. Pertanyaan ketiga lebih menjebak. Perhiasane koyo gede-gede. Nah, iki mulai ngene iki. Padahal bojone kerjane ngono tok. Makanya biasanya perempuan atau laki-laki ngobrol lebih dari 5 menit pasti isinya sanrasan, ndak kroso. Sak komunitas wis entek. Mulai toko Pak RT sampai Pak Jokowi sok kena kabeh. Loh iya. Loh, jangan dirasa itu biasa-biasa saja. Rasulullah itu pernah mengatakan wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kelak akan ada orang yang oleh Allah dilemparkan ke neraka jahanam.
Bukan karena apa? Karena satu kata kotor yang terlempar dari mulutnya yang menyakiti hati orang lain. Cukup satu kata itu yang kelak akan menjadikan dia terlempar ke neraka jahanam, dilemparkan di atas baru nyampe bawah, nunggu waktu 70 tahun. Siti Aisyah itu pernah cemburu sama istrinya Rasulullah yang lain, namanya Sofia. Kalau cemburunya Rasul tidak masalah. Cuma waktu cemburu ngomongnya jelek. Apa yang diomongkan? Apa sih istimewanya Sofia? Wong areke itu pendek. Hanya ngomong pendek. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah, kamu telah melontarkan satu kata yang andaikan dilemparkan ke lautan, maka bisa merubah lautan. Saya berpikir ada 1 ton bangkai dilemparkan ke lautan, kira-kira berubah enggak? Enggak berubah. Tapi cukup satu kata kotor, kata Rasulullah, bisa merubah lautan yang begitu luas menjadi busuk. Maka hati-hati, paham ya? Makanya ini hadis yang agak ngeri. Rasulullah SAW ada satu perempuan yang ketika wafat, kata sahabat, ya Rasulullah, perempuan ini sholatnya banyak, jangankan yang wajib, sholat sunnah dilakukan. Puasanya jangkep, jangankan yang Ramadan, Senin Kemis dia lakukan. Zakatnya jangkep, jangankan zakat, sodakohnya dia lakukan. Tetapi ghairu annaha tu'dhi jironaha bilisaniha, cuma masalahnya lesannya tajam, lesannya setajam silet. Mek ngomong sak kecapan ikut nusuk ke hati. Maka kata Rasulullah SAW beliau mengatakan, hiya finnar, wahai sahabat ketahuilah tempat orang ini bukan di surga tapi di neraka. Kenapa? Karena sholatnya tidak menjadikan dia bisa menahan lesannya untuk berkata kotor. Karena puasanya tidak bisa menjadi tameng bagi dirinya untuk tidak berperilaku kotor kepada orang lain. Kemudian ada jenazah yang kedua datang, perempuan juga. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini sholatnya pas-pasan. Yo paling jepek 5 waktu tok, sholat sunnah jarang-jarang. Ini puasanya ya pas-pasan, paling ya sholat poso Ramadan tok, poso Senin Kemis dak tuman. Ini juga zakat tok, sedekah jarang. Tapi ya Rasulullah, dia itu kalau ke tetangga baik, punya makanan kirim ke tetangga, tidak pernah berkata kotor. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Hiya fil jannah, perempuan yang kedua tempatnya di surga. Maka kalau jenengan ibadahnya pas-pasan, ojo sampai dirugikan dengan hutang dosa kepada orang lain. Paham ya? Makanya ini yang harus kita ini. Pun terakhir dari saya, nah ini awas mulutmu harimaumu, terutama tulisan. Banyak orang itu menulis di Facebook, Facebooknya viral, Facebooknya masih aktif, orangnya meninggal. Kalau itu tulisannya kotor, dia meninggal, tetap dapat tulisannya itu, dapat kiriman dosa dari yang ditulis. Paham ya? Makanya ini yang kemudian harus kita pahami. Lanjut. Nah, para jamaah yang saya hormati, ini yang paling akhir program Al-Quran. Kalau bisa pasca Ramadan, salah satu resolusinya adalah resolusi Al-Quran. Al-Quran ini kata ulama mulia, semua yang tertempel Al-Quran mulia. Al-Quran ini firman-Nya Allah, dibawa malaikat paling mulia, malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi paling mulia, Nabi Muhammad, diturunkan di bulan, yang bulan diturunkan Al-Quran jadi mulia bulan Ramadan, diturunkan di malam, yang malam yang keturunan Al-Quran menjadi malam mulia, namanya Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah, orang paling mulia itu adalah orang yang ditempeli Quran, orang yang hidupnya kalau tidak ngajar Quran, belajar Al-Quran. Maka usahakan resolusi setelah Ramadan adalah resolusi belajar Quran. Komunitas titik balik bertanya yang belum bisa baca Quran, harus ada target bisa baca Quran. Jangan-jangan kita itu seumur hidup mulai biyen tidak bisa baca Quran, yuk tenang-tenang aja. Harus ada program pasca Ramadan, harus ada program Al-Quran. Pun lanjut. Nah, ini Al-Quran. Lanjut. Masya Allah ya, indikator Al-Quran. Yuqalu li sahibul Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Orang yang bisa hafal Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, belak di hari kiamat oleh Allah disuruh baca. Bacalah Al-Quran. Maka sampai batas mana kamu membaca Al-Quran, maka sampai batas itulah tingkat surgamu. Saya kadang-kadang iri kalau lihat hadis ini ya. Iri sama orang yang menghafal Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran. Berarti kan kalau dia bisa membaca sampai hatam kan tingkatannya segitu. Lo masalahnya sing hafal trikul. Sing hafal trikul berarti kan nanti yang dibaca cuma
trikul. Berarti tingkatannya sak menit tok, gini loh. Jadi kalau yang hatam sampai hatam itu kan berarti yang dibaca kan satu hatam. Berarti tingkatannya tinggi. Lah kalau yang hafalnya trikul ya segitu tok. Paham ya? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ketika perang Uhud itu kan sahabat dimakamkan banyak yang meninggal. Maka yang didahulukan dimasukkan liang lahat adalah dilihat Al-Qur'annya. Masya Allah ya, sampai meninggal pun dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan innalillah ahlin minan nas. Allah itu punya keluarga. Saya tanya ke jenengan, kan punya kenalan Kapolda, seneng atau enggak? Seneng, kena gawe backingan. Loh bagaimana dengan orang yang dianggap keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa keluarganya Allah di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, hum ahlul Quran. Orang yang ahli Quran itulah keluarganya Allah yang ada di dunia. Oh, kalau kita kenal presiden saja bangga, apalagi dianggap keluarganya Allah. Siapa itu? Ahli Quran. Maka usahakan punya program. Terakhir saya. Nah, tingkatan Al-Quran, lanjut Mas. Nah, tingkatan Al-Quran itu ada 4. 1 tingkatan tajwid. Maka nanti bisa dibuat komunitas ini, ada tingkatan tajwid yang butuh diperbaiki Al-Qur'annya. Ini yang kata Rasulullah SAW, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatana'na, orang yang baca Quran bacanya kesulitan, terbata-bata. Ini namanya tingkatan pertama. Paham nggih? Ada orang yang baca Quran itu kadang-kadang lihat transliterasinya. Nah, ini berarti perlu di-upgrade. Ada yang baca Quran itu 1 halaman butuh waktu 2 jam karena enggak mari-mari. Ini perlu di-upgrade. Ini namanya tingkatan tajwid. Tingkatan kedua, tingkatan tahsin. Apa tingkatan tahsin? Dalam Al-Qur'an dikatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as saratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran suaranya bagus, maka dia akan selalu ditemani oleh malaikat. Ada tingkatan ketiga, setelah program tahsin ada namanya program tahfidz. Yang ini kata Rasulullah SAW, orang yang menghafalkan Quran, maka kelak di hari kiamat dia oleh Allah dikasih hak memberikan syafaat minimal kepada 10 anggota keluarganya. Maka saya sering ngomong ke jamaah, idealnya 1 anggota keluarga itu ada 1 orang yang dikader jadi ahli Quran. Sampeyan punya anak 3, 4, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, tidak apa-apa. Tapi harus ada 1 yang dikader yang ahli Quran. Kenapa? Karena nanti ahli Quran ini di hari kiamat yang kelak akan menolong anggota keluarganya minimal 10 yang asalnya masuk neraka diangkat oleh dia bisa masuk surga. Maka idealnya itu 1 keluarga ada 1. Kalau nggak bisa anaknya habis kadung, Ustaz, anakku kayak gini. Putune. Paham ya? Putunya. Kalau enggak ya ada cara yang paling mudah. Apa? Golek mantu sing ahli Quran, paling gampang itu. Wis ndak repot-repot mondokno, ndak repot-repot biayai, wis panene di JP, paham nggih? Tapi idealnya 1 keluarga ada 1 yang ahli Quran. Paham ya? Pun. Tingkat yang paling tinggi ini. Semoga saya berharap anak kita, anak jenengan semua nanti bisa sampai tingkatan yang terakhir ini. Apa? Tingkatan tafhim dan amal. Ini yang kata hadis, mangqara al-Qur'an wa amila bima fihi albasa walidahu tajandau ahsanu min da'i syamsi. Orang yang punya anak, anaknya bisa hafal Quran, bisa ngerti isi Quran, bisa ngamalkan isi Quran. Kelak orang tuanya akan diberi mahkota yang sangat megah di hadapan seluruh masyarakat, seluruh rakyat, seluruh makhluk yang ada di dunia dan di langit. Masya Allah ya. Jenengan namanya disebut oleh Pak Etik banggai luar biasa. Apa maneng disebut Bu Khofifah. Apa maneng diceluk ke Istana Merdeka dapat penghargaan karena anaknya prestasi. Bagaimana bangganya orang tua kelak di hari kiamat Allah dipanggil di hadapan seluruh umat manusia, seluruh malaikat, seluruh jin, dan dia mendapatkan mahkota yang lebih indah dibandingkan sinar matahari. Inilah orang yang punya anak, anaknya bukan hanya hafal Quran, ngerti isi Quran dan bisa mengamalkan. Program tahfidz itu tidak cukup, harus ada program ngerti Al-Quran. Pun para jamaah yang saya hormati, ini yang mungkin saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan ya silakan. Tidak ada cukup.
sekali-kali. Sekali-kali. Ustadz, kan dengerin ceramahnya Ustadz ini ada sedih-sedihnya juga Ustadz. Jadi kan kita sebelum Ramadan tuh kan udah nge-planning Ustadz ya kadang-kadang. Saya pingin sehari 1 jus gitu kan, tapi kan kendalanya biasanya macam-macam ya, kayak sakit lah, lemes, ada buka puasa bersama, sama meeting sama klien, yang kadang-kadang ya itu tadi kan lingkungannya kadang-kadang itu tidak mendukung ya Ustadz ya. Betul. Nah, ada nggak sih Ustadz amalan apa yang istilahnya mudah kita lakukan sebagai anak muda ini ya kan, yang kesibukannya itu luar biasa, tapi itu bisa membuat kita itu optimal di bulan Ramadan. Jadi kayak amalan muda yang pahalanya itu bisa mungkin ya bisa dapat Lailatul Qadar, lalu bisa dapat pahala Ramadannya maksimal gitu. Kayak saya ngobrol aja duduk sama Satria aja, pasti ngomongin orang gitu kan. Jadi susah gitu. Mau ngobrolin yang baik-baik, ngobrol sama Satria, ngobrolin orang ya kan. Berat jadinya Mas Satria ya. Nah, jadi gimana cara kita bisa ada nggak istilahnya amalan apa yang istilahnya cheatnya lah Ustadz ya, biar kita tuh bisa mengoptimalkan Ramadan gitu, ya kan? Yang kedua itu agak banyak dikit ya Ustadz ya. Kan tadi kan katanya ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi ternyata lisannya tidak terjaga. Terus hablum minasnya kurang gitu kan. Nah, bukankah sholat dan ibadah itu seharusnya memperbaiki itu semua Ustadz? Nah, bagaimana bisa orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, Al-Qur'annya rajin, tapi kok hablum minasnya jelek gitu? Apa yang terjadi dengan orang tersebut gitu Ustadz? Okay. Nah, bagaimana kita bisa terhindar agar kita tidak menjadi orang tersebut gitu Ustadz? Ya. Itu saja Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Oke, saya jawab yang kedua dulu, langsung aja saya jawab yang kedua dulu. Dalam istilah usul fikih itu ada namanya maqasidus syariah. Salah satu maqasidus syariah itu adalah namanya tadribun nafsi, mendidik individu. Maka sampai lihat semua jenis ibadah dalam Al-Quran hadis itu pasti muaranya satu. Apa? Mendidik individu menjadi orang baik. Coba kita cek. Indikator sholat dalam Al-Quran apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Puasa, coba kita cek hadisnya. Asyamu junnah. Puasa itu tameng. Orang yang puasa lesannya bisa terjaga, perilakunya bisa terjaga. Coba kita cek lagi, zakat. Dalam Al-Quran apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsi zakat itu bisa mensucikan orang dari perilaku jelek. Bisa kita cek lagi haji. Ketika Rasulullah mengatakan apa haji mabrur, sahabat bertanya, Rasulullah, haji mabrur itu apa? Jawabannya bukan banyak sa'i, bukan banyak tawaf. Mabrur haji kata Rasulullah adalah it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Kalau kamu hajinya mabrur, kalau kamu umrohnya mabrur, maka cirinya dua. Satu, it'amut ta'am, lebih peduli kepada orang lain. Nomor dua, wa thayyibul kalam, lesannya semakin baik. Maka semua jenis ibadah dalam Al-Quran hadis pasti muaranya satu, tadribun nafsi. Paham ya? Maka kalau tadribun nafsi tidak tercapai, pasti ada yang salah dengan sholatnya, ada yang salah dengan puasanya, ada yang salah dengan haji dan umrohnya. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, wahai Imam Ghazali, khusyuk dalam sholat itu apa? Jawaban beliau, khusyuk dalam sholat itu bisa dilihat setelah salam sampai takbir. Muridnya bingung, sampean bingung enggak? Muridnya bingung. Loh, Imam Ghazali, bukankah sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri salam? Kenapa engkau menjawab khusyuk dalam sholat itu dari salam sampai takbir? Apa jawaban beliau? Kalau sholatmu benar, kalau sholatmu khusyuk, maka cukup sholatmu itu akan menjadikan engkau lebih baik setelah salam sampai takbir sholat selanjutnya. Allah itu sebenarnya ngasih dosis tidak kurang tidak lebih. Kalau sholat subuh kita benar, sholat subuh kita khusyuk, maka cukup sholat subuh kita menjadikan kita lebih baik setelah salam subuh sampai takbir zuhur.
Kalau ada masalah dengan perilaku kita, maka yang masalah di sholat kita. Bisa kurang khusyuk, bisa juga kadang-kadang tidak diilmuni dengan ilmu yang benar. Makanya tadi saya katakan, sholat itu perlu dikasih ilmu. Gak cukup yang penting jungkel, gak cukup yang penting, ya harus diilmoni cara sholat yang benar sebagai apa, khusyuknya. Karena ini akan berpengaruh kepada setelah sholat. Makanya ulama mengatakan orang paling baik adalah bukan dilihat dari seberapa banyak dia masuk masjid, tapi orang paling baik adalah bisa dilihat dari seberapa banyak perilaku baik yang merubah hidupnya setelah dia keluar masjid. Paham ya? Jadi perbaiki dulu sholatnya, kualitasnya, otomatis orang yang sholatnya baik, otomatis perilakunya baik. Kalau sholatnya benar, paham ya? Kalau sholatnya Allahu Akbar, kunci 3 jam tidak ketemu, kawit iling. Allahu Akbar, ibu-ibu kadang-kadang zuhur, sholat zuhur, Allahu Akbar gerimis, kira-kira iling pangeran apa iling jemuran, iling memean. Loh, kalau kualitas sholat seperti ini, maka ya agak jauh akan menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya program perbaikan sholat itu penting. Pun, yang pertama, kalau kita ingin istiqomah, caranya satu, komunitas baik. Makanya di hadis yang menjelaskan ada orang, jangan pernah dengar ceritanya orang yang membunuh 99 orang yang kemudian taubat. Itu taubatnya bagaimana? Suruh pindah komunitas. Karena dia tinggal di komunitas baik, maka oleh ulama terakhir itu, kamu kalau pingin jadi orang baik, pindah ke komunitas desa satunya. Ternyata dia meninggal di tengah jalan. Ceritanya kan seperti itu. Artinya pingin jadi baik itu, komunitas baik penting. Makanya Masya Allah, komunitas titik balik ini harus dijadikan komunitas yang bisa saling mengingatkan. Makanya kalau bisa punya program hataman Quran ditagih. Ditagih, ayo 1 juz. Siapa? Mas Satria bagian nagih. Tapi sing nagih kudu baca isi. Paham ya? Engko rajin nagih tapi dia. Loh, pentingnya komunitas ini. Jadi kalau tidak ditarget, Masya Allah ya. Makanya Rasulullah itu mengatakan Allah itu heran dengan orang yang masuk surga saja harus digeret. Lebih baik kita masuk surga dipaksa dibandingkan masuk neraka dengan sukarela. Paham ya? Makanya pentingnya komunitas itu. Ada program nanti di komunitas di balik, ayo setoran 1 hari berapa juz, 1 hari 1 juz, dipaksa. Paham ya? Karena kalau kita nggak dipaksa, lebih bagus dipaksa masuk surga dibandingkan sukarela masuk neraka. Paham nggih? Pun. Yang terakhir, amalan inti di bulan Ramadan itu sebenarnya simple. Makanya kata ulama, kalau kita kemudian tidak bisa berperilaku baik, mending diam. Nah, Ramadan ini enakan banyak diam. Kalau pingin ngobrol, kasih alarm 10 menit sekali istighfar. Ngobrol, alarm 10 menit istighfar. Engkau 10 maneng istighfar. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ngaten nggih? Pun. Ada lagi? Monggo. Satu lagi mungkin. Oh sudah. Cukup nggih? Cukup, oke.